Hai girls, apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, happy, dan sweet selalu ya. Perkenalkan, aku Vidya Natania, redaktur Gadis, yang akan memandu jalannya virtual class via webinar yang juga akan menjadi virtual class penutup dalam rangkaian Gadis Academy Love Edition kali ini. Seperti yang sudah kita ketahui bersama, Gadis Academy merupakan platform movement yang diinisiasikan oleh Gadis untuk seluruh remaja di Indonesia agar menciptakan generasi positif yang bertanggung jawab, kreatif, inovatif, dan percaya diri. Di bulan Februari dan Maret di tahun 2021 ini, Gadis Academy hadir lebih spesial dengan nama Gadis Academy Love Edition dan mengangkat tema besar Love is All About. Ada banyak digital activity dalam rangkaian Gadis Academy Love Edition. Gak hanya beragam virtual class bertema cinta, tetapi ada juga Love Hampers, Valentine's Day Virtual Party, Love Poem Auction by Gadis Sampul 2020, dan Love Poem Challenge yang mengikutsertakan kamu semua untuk berkontribusi dalam charity. Karena setiap love poem yang masuk ke Gadis akan dinilai sebesar Rp10.000 dan seluruh hasil yang terkumpul 100% akan disumbangkan ke rumah belajar Subshare. Nah, dengan mengangkat tema besar Love is All About, sebelumnya virtual class sudah membahas beragam tema yang menarik. Mulai dari love yourself, love partner, love surrounding, love sibling, dan sekarang virtual class persembahan Fresh and Natural akan mengangkat topik Love is all about to love BFF. Wow, tema yang sangat menarik dan tentunya penting buat kita semua di sini, bukan? That's why Gadis secara spesial menghadirkan 3 narasumber yang inspiratif dan kompeten di bidangnya, yaitu sahabat super sweet, yaitu Rania Salsabila Azahra dan Akila Kalista. Nanti mereka berdua akan sharing seputar kisah persahabatan mereka dan bagaimana mereka saling support satu dengan yang lain. Kemudian ada juga seorang psikolog remaja dari 3 generasi, yaitu Kak Arinda Arimurti, yang akan memberikan wawasan kepada kita semua serta menjawab berbagai pertanyaan seputar Love BFF. Selain tema yang spesial, virtual class persembahan Fresh and Natural juga semakin spesial. Karena nanti Fresh and Natural akan memperkenalkan produk terbaru mereka, yaitu Fresh and Natural Dessert Collection, yaitu spray cologne terbaru dari Fresh and Natural dengan desain yang cute dan wangi memanjakan yang terinspirasi dari dessert. Semakin gak sabar ya buat ikutan virtual class hari ini. Tapi sebelumnya tunggu dulu, aku akan membacakan beberapa poin disclaimer yang wajib kalian patuhi selama kelas berlangsung. Yang pertama, pastikan kamu sudah masuk di ruang Zoom 15 menit sebelum acara. Yang kedua, matikan suara atau mute selama acara berlangsung. Dan yang ketiga, jika ada pertanyaan, bisa kamu tulis di kolom komentar. Keempat, berpakaian rapi dan bersikap sopan selama kelas berlangsung. Selanjutnya, simak dan ikuti kelas virtual hingga selesai. Kemudian nyalakan kamera di sesi foto bersama nanti. Dan yang terakhir, dilarang keluar masuk ruang Zoom selama acara berlangsung. Dan selain itu aku juga mau mengingatkan kepada kalian semua untuk ikutan Best Photo Competition setelah mengikuti virtual class persembahan dari Gadis dan Fresh and Natural. Karena nanti akan ada 5 pemenang utama yang mendapatkan OVO senilai Rp300.000 dan tentunya juga goodie bag. Kemudian ada juga 15 pemenang hiburan yang berhak mendapatkan goodie bag menarik dari Fresh and Natural. Nah, gimana sih cara ikutannya? Nih, simak baik-baik ya teman-teman. Caranya, kalian bisa posting foto kebersamaan kamu dan sahabat-sahabat kamu di IG Feed dan IG Story. Kemudian masukkan ke dalam highlight Instagram dengan untuk postingan best foto pada IG Story kamu. Kemudian tulis pada caption cerita paling berkesan dalam persahabatan kalian, serta sisipkan insight yang kamu dapatkan setelah mengikuti Love BFF hari ini, persembahan Fresh and Natural. Kemudian jangan private Instagram kamu ya, jadi biar tim Gadis dan juga tim dari Fresh and Natural bisa melihat postingan tersebut.
Jangan lupa mention, tag, dan follow akun Instagram @gadismax dan @fresh_and_natural_id. Dan tambahkan hashtag Gadis Academy Love Edition, hashtag Gadis Academy FN, hashtag This Is Me, dan hashtag Be Sweet Be You. Selain itu, aku juga mau ingatkan kalian untuk menulis pertanyaan di kolom komentar. Dimulai dari sekarang ya, karena Gadis akan berikan kalian waktu 10 menit. Karena nanti juga akan terpilih 5 pertanyaan terbaik yang masing-masing berhak mendapatkan voucher GoPay senilai Rp200.000 dari Fresh and Natural. Jadi langsung saja tulis pertanyaan kalian di kolom komentar ya, girls. Nah, satu lagi aku mau informasikan untuk kamu semua, follow akun TikTok yang dengan username Gadis Max. Karena nanti akan terpilih satu pemenang yang sudah follow TikTok Gadis tentunya dengan hadiah GoPay senilai Rp200.000 ya teman-teman. Oke, kalau kalian sudah paham, kita langsung saja mulai virtual class persembahan Gadis dan Fresh and Natural. Love is all about to love BFF dengan diawali kata sambutan dari pemimpin redaksi dan komunitas Gadis, Kak Leonie Sihombing. Silahkan, Kak. Hai semuanya, selamat sore dan selamat datang kembali di kelas Gadis Academy Love Edition. Dan ya, for your information teman-teman, ini adalah kelas webinar terakhir untuk Gadis Academy Love Edition ya. Dan kelas kali ini spesial banget, persembahan Fresh and Natural. Dan untuk kali ini Fresh and Natural hadir dengan varian terbaru mereka ya. Jadi kalian pasti makin nggak sabar dan ditunggu nanti untuk kalian semua yang sudah nonton akan dikirimkan juga sesuatu ke rumah kalian masing-masing langsung ya. Dan untuk kelas terakhir kali ini adalah kelas yang memang menarik sekali ya untuk kalian karena narasumber yang kita ajak untuk sharing dengan kalian semua di sini untuk ngobrol, menjawab semua pertanyaan kalian. Juga keren-keren pastinya ada Kak Arinda. Siapa sih yang nggak kenal Kak Arinda ya? Kalau udah dari awal sampai sekarang ngikutin kelas Gadis Academy, seorang psikolog yang pastinya luar biasa dan berkompeten di bidangnya. Jadi kalian bebas bertanya apa aja dengan Kak Arinda di sini sesuai dengan topik kita pada hari ini yaitu Love BFF ya. Dan selain itu juga ada 2 pasang sahabat, ini best friends forever yang seperti sister sudah ya, yaitu Rania dan Akila. Aku belum menyapa Rania dan Akila nih. Hai Rania dan Akila. Oke, hai, keren sekali ya, lihat aja. Bajunya aja udah kembaran, udah keren banget, lucu banget. Jadi kalian juga nanti bisa langsung bertanya. Hai. Oke. Kita tunggu nanti sharing dari kalian ya. Dan nanti kita akan kasih challenge ke Rania dan Akila pastinya. Jadi kalian nunggu aja teman-teman di sini sampai kelas ini selesai. Challenge-nya apa? Kita saksikan nanti ya, pastinya seru banget. Oke, dan banyak banget hadiah. Tadi Kak Vidya juga udah kasih tahu hadiah banyak banget untuk kalian semua di sini. Pastinya juga kita mau mengedukasi kalian teman-teman ya. Apalagi kalau bukan yang ada di modul yang sudah kalian terima setelah kalian mendaftar kemarin itu. Modulnya ada 6 yang akan kita bahas untuk hari ini. Apa aja? Yang pertama ada arti sahabat. Ya, arti sahabat itu sebenarnya apa sih? Mungkin ada yang belum mengerti lebih mendalam soal arti sahabat ini. Yang kedua ada pentingnya support dari sahabat. Ini juga luar biasa ya, penting banget untuk kita semua. Kemudian untuk yang ketiga ada manfaat curhat kepada sahabat. Wah, ada manfaatnya curhat kepada sahabat ya, tapi kadang juga ada trik, tips and triknya kalau curhat kepada sahabat seperti apa ya. Nanti juga akan dijelaskan oleh Kak Arinda dan sharing dari Rania dan Akila. Yang keempat, ada trik terhindar dari toxic friendship. Ini yang lagi ngetren banget ya, teman-teman. Toxic friendship itu apa sih? Jadi kalian tunggu aja nanti penjelasan dari narasumber kita. Ada tips menjaga persahabatan sweet dan awet seperti Rania dan Akila. Dan yang terakhir ada kiat tetap be sweet, be you bareng sahabat ya. Kalau bisa dilihat di sini Rania dan Akila udah be sweet, be them banget ya. Oke. Kita bahas teman-teman untuk di kelas Gadis Academy Love Edition persembahan Fresh and Natural kali ini.
Enjoy the class seperti biasa. Catat apa yang kalian perlu catat. Sesuatu yang penting, catat saja. Kemudian jangan lupa untuk share juga kelas hari ini, share the positivity. Dan untuk kompetisinya juga tadi seperti yang Kak Vidya sudah bilang ya sebelumnya di awal acara. Terakhir kali, enjoy the class teman-teman. Dan have fun. Aku kembalikan ke Kak Vidya. Thank you so much, Kak Leoni. Nah, setelah kita mendengar kata sambutan dari Kak Leoni, sekarang saatnya kita menyapa 3 narasumber di virtual class Love is All About to BF, Love BFF. Narasumber kita yang pertama, Rania Salsabila Azahra dan Akila Kalista. Rania dan Akila sudah bersahabat sejak kecil. Keduanya semakin akrab karena sering menghabiskan waktu bermain dan belajar bersama. Rania yang menyandang predikat gadis sampul favorit 2020 lahir di Palembang 4 Desember 2007. Talentanya di bidang menyanyi mengantarkan puluhan prestasi yang luar biasa. Gak heran, siswi International Islamic Boarding School ini kini sibuk merilis beberapa cover song dan aktif di dunia modeling. Selanjutnya, Akila Kalista lahir di Kota Bekasi 14 Juni 2008. Sejak kecil sudah mencintai dunia acting. Kini ia pun sukses menjadi seorang aktris belia Indonesia dengan deretan judul film, sinetron, dan FTV. Di antaranya film Surat Kecil untuk Tuhan dan sinetron Dari Jendela SMP. Ia pun pernah meraih penghargaan di ajang SCTV Award 2020 dalam kategori artis pendamping paling ngetop. Kemudian selanjutnya ada Kak Arindah Arimurti Dano, MPSI. Kak Arindah merupakan lulusan Master and Professional Degree of Clinical Psychology Universitas Gajah Mada, Yogyakarta. Saat ini, Kak Arindah aktif menjadi psikolog konseling di 3 generasi. Ia juga aktif mengajar ilmu psikologi di Sekolah High Scope Indonesia. Fokus Kak Arindah ini juga termasuk di bidang masalah psikologi remaja loh. Jadi pas banget nih, Kak Arindah akan berbagi ilmu dan wawasan seputar persahabatan remaja pada kita semua di sini. Oke, setelah berkenalan, kita langsung saja menyapa narasumber kita hari ini, Rania Salsabila Azahra, Akila Kalista, serta Kak Arindah. Halo semuanya, halo Kak Arindah, Rania, Akila. Apa kabar semuanya? Sore. Sehat alhamdulillah. Yang lain sehat? Wah, sehat juga Kak Arinda. Wah, ini kalau dilihat sudah tampil sweet dan maksimal sekali ya teman-teman ya. Sudah gak sabar ya. Kalau begitu, aku langsung saja ya mempersilahkan narasumber kita yang pertama, Kak Arinda, untuk menyampaikan presentasinya. Silahkan Kak Arinda. Terima kasih. Oke, sambil kita tunggu nih nanti layarnya ganti ya. Jadi materinya saya mau nyapa dulu. Tes dulu coba suara saya terdengar jelas nggak ya sampai ke teman-teman semua. Kalau misalnya jelas boleh bantu chat di kolom chat. Kasih tahu saya suaranya jelas atau enggak atau keputus. Oke. Sip, jelas. Oke, terima kasih banyak. Jadi ini tadi di awal udah dijelasin sedikit ada ada hint-nya sedikit tuh. Hari ini kita akan ngomongin tentang best friend forever. Berarti gimana caranya sih? Atau emang sebenarnya apa sih gitu ya? Persahabatan yang lengket, yang panjang umurnya. Apalagi persahabatan yang saling support satu sama lain. Oke, kita next dulu. Oke. Aku punya pertanyaan pertama untuk semuanya. Silahkan ketik di kolom chat cepet-cepetan. Menurut kamu, buat kamu sendiri, apa sih arti sahabat untuk kamu? Aku mau tanya. Silahkan coba dikirim di kolom chat. Oh, ada yang bilang sister, suka duka, segalanya bagi aku. Teman berbagi. Oke, ini banyak banget. Ya, dari sini aja udah kelihatan bahwa tiap orang punya definisinya masing-masing tentang sahabatnya. Gitu, ada yang teman dekat, ada yang sampai kayak keluarga. Nah, memang secara psikologis yang namanya sahabat ini nggak ada nih definisi khususnya. Tapi sebenarnya sahabat adalah orang yang
dirasa dekat dan aman gitu. Secara emosi itu aman. Jadi kita mau cerita apa sama dia boleh, kita ngerasa enteng mau cerita sama dia, mau minta tolong juga enteng aja gitu ya, nggak mikir, nggak ngerasa dibebani gitu ya. Itu yang namanya sahabat. Oke, next dulu. Nah, sebenarnya, kita akan lanjut ke persahabatan yang sehat. Ketika kita ngomongin sahabat, pasti kita pengen dong sama sahabat kita tuh jadi pertemanan yang sehat gitu, yang saling dukung gitu kan. Sebenarnya apa tuh persahabatan yang sehat? Yang pertama adalah saling menghargai. Jadi dua-duanya ini adalah dua individu yang beda. Ini kita harus banget nih menghargai teman kita. Jadi misalnya dia nggak suka main bola, tapi kita sukanya main bola. Misalnya yang satu mungkin agak tomboy, yang satunya lagi agak feminin. Jadi beda nih hobinya. Walaupun hobinya beda, tapi kita saling menghargai satu sama lain. Itu persahabatan sehat yang pertama. Yang kedua, persahabatan yang sehat adalah mereka yang saling mendengarkan. Bukan satu aja yang mendengarkan, tapi dua-duanya. Jadi gantian gitu. Kalau yang satu lagi ada masalah, maka yang satunya lagi ngedengerin. Yang satunya nanti gantian ada masalah, yang satunya berbalik mendengarkan. Yang ketiga, persahabatan yang sehat adalah mereka yang saling, mereka yang saling memberi dan menerima. Coba dilihat, coba diingat-ingat. Kamu lebih sering memberi atau lebih sering menerima? Nah, biasanya persahabatan yang sehat itu kalau dua-duanya bisa gantian. Kadang ada yang memberi, kadang ada yang menerima. Dan yang keempat, persahabatan yang sehat adalah yang saling percaya dan bisa dipercaya. Ayo, siapa mungkin? Coba diingat-ingat. Siapa yang udah percaya sama sahabatnya? Dan coba refleksi lagi, udah bisa dipercaya belum? Kalau temannya cerita, kita nggak bocorin ceritanya. Atau kalau temannya lagi galau, kita bisa dengerin dia tapi nggak ngejudge dia. Itu definisi dapat dipercaya. Jadi, yang keempat tadi ya, percaya dan dapat dipercaya. Yang terakhir, persahabatan yang sehat juga mereka yang saling mendukung satu sama lain. Nggak harus maksa untuk berubah, nggak harus maksa untuk mengikuti satu sama lain. Tapi yang ada adalah saling dukung. Mungkin yang satu lebih mau ke karir, misalnya lebih senang bisnis deh. Wah, dari kecil nih, dari sekolah udah mulai bisnis. Yang satunya lagi lebih senang misalnya nari gitu. Ya udah, kita saling dukung aja tanpa harus merubah. Nah, kalau kalian lihat di sini, coba lihat yang warnanya hitam. Yang fontnya warna hitam selalu ada kata saling. Berarti persahabatan yang sehat itu nggak berat sebelah. Dua-duanya yang saling menghargai, saling mendengarkan, saling memberi dan menerima, percaya dan dapat dipercaya, dan juga mendukung. Gitu. Next. Oke, nah kalau tadi kita bilang, kan sebenarnya kalau tadi kita ngomongin adalah persahabatan yang sehat itu kita saling menghargai dan saling, pokoknya hukumnya tuh saling, gitu ya. Berarti adalah saling support. Nah, ini yang penting banget sebenarnya. Yang sering banget nih aku terima nih misalnya, ada klien datang gitu ya. Kadang ada nih klien datang sendirian atau sama temennya ditemenin. Aku pernah tuh dapet yang kayak gitu. Kemudian itu bentuk supportnya. Jadi ketika yang satunya lagi ngerasa down banget, terus temen yang lain malah nemenin untuk ketemu aku. Itu bentuk support gitu. Jadi memang menjadi supporter utama untuk sahabat kita tuh hal yang penting banget. Tapi kenapa sebenarnya support itu penting? Next. Kita hidup itu tuh banyak banget orang-orang di sekitar kita, ya kan? Ada mulai kamu, mungkin ada mama, papa, siapa lagi, guru-guru, sahabat-sahabat, atau mungkin orang yang nggak dikenal, kakak tingkat, adik tingkat, macam-macam. Bahkan tetangga juga masuk gitu, yang ada di sekitar kamu gitu kan. Nah, ada nih teori yang bilang kalau ternyata orang-orang itu tuh dibagi dalam layer. Jadi nggak semuanya tuh orangnya deket sama kamu. Nggak semua orang yang ada di sekitar kamu tuh deket sama kamu. Ada urutannya gitu, ada tingkatannya. Mulai dari kamu itu yang paling tengah tuh. Kalau di gambar sini kamu yang warna kuning, berarti kamu adalah pusat dari hidupmu, gitu. Kemudian nanti di mikrosistem adalah orang-orang yang paling dekat sama kamu dan paling berpengaruh sama hidup kamu. Nah, yang ada di mikrosistem ini adalah keluarga dan sahabat juga masuk ke mikrosistem ternyata. Jadi
Berarti sahabat-sahabat kamu adalah orang-orang yang penting banget untuk kamu dan sangat bermakna untuk hidupmu. Kalau nggak ada mereka, mungkin kamu bisa goyang-goyang gitu. Kalau lagi apa namanya, lagi ada pikiran, lagi stres banget ya di depan laptop terus gitu kan, kerasa banget ya. Sama lagi PJJ, sekolahnya nggak ketemu teman-teman, rasanya tuh capek. Dan rasanya tuh kayak uring-uringan gitu. Karena kangen banget pengen ketemu teman-teman gitu. Nah, itu karena teman-teman adalah orang terdekat di hidup kalian. Jadi makanya self-esteem itu kepercayaan diri gitu. Jadi kamu tuh ngerasa mampu, kamu ngerasa bisa, kamu ngerasa pede mau ngapa-ngapain. Ditantangin mau ada lomba, bisa, ayo ikut. Atau misalnya mau cobain deh, mau ikut kelasnya relationship nanti pas udah dewasa. Jadi sebenarnya ini kayak lagi latihan buat punya hubungan yang sehat saat kita nanti dewasa. Oke, next. Sampai sini suara saya masih terdengar jelas kah? Atau agak terputus? Oke, kalau Halo Kak Arinda. Kak, sorry agak terputus nih suaranya, Kak. halo. Suara saya terputus kah? Oke, ini sudah Kak. Tadi agak sedikit sih Kak, biasa masalah koneksi mungkin ya. Oke, boleh lanjut lagi Kak, silakan. Halo, kalau sekarang apakah sudah masuk? Halo Kak Arinda, sudah. Suaranya sudah lebih jelas dan lebih lancar Kak Arinda. Boleh lanjut lagi Kak? Halo Kak Arinda. Sekarang suaranya tidak terdengar sih Kak. Apakah ada Kak Arindahnya? Oke, kita tunggu sebentar ya teman-teman. Ini memang keseruan dari yang namanya virtual class ya. Sungguh luar biasa. Kita tunggu teman-teman. Aku yakin banget ini sebentar lagi mungkin tadi ada sedikit masalah koneksi di Kak Arindahnya, tapi semoga Arindah bisa kembali dan koneksinya jauh lebih lancar ya. Boleh lanjut PPT-nya kalau gitu? Oke, sip. Nah, sekarang kita akan ngomongin tentang support. Support untuk sahabat itu sebenarnya bentuknya banyak. Nggak cuman kayak tadi yang aku jelasin ya. Tadi kan kita udah ngomongin sedikit bahwa support itu bisa dalam bentuk nemenin, gitu. Nah, sebenarnya banyak bentuk support lain. Misalnya, nemenin belajar. Mungkin kalian bisa nih sambil PJJ, jadi sambil ngerjain PR, terus sambil Zoom bareng. Jadi sambil biar kerasa gitu, ada teman yang nemenin gitu kan. Kemudian juga bisa jadi ketika teman kita lagi bete, lagi ada di kondisi sulit, itu kita temenin dia, nggak kita tinggalin gitu. Jadi kita ajak apa kayak misalnya tawarin mau makan nggak, atau di GoFoodin apa gitu, dikirimin makanan ke rumahnya. Itu juga bisa jadi dalam menjadi bentuk support kita ketika teman kita lagi kesulitan. Mendukung atau mungkin mengingatkan saat mereka salah gitu. Itu penting banget loh. Jadi kalau kata lagunya Tulus, jangan cintai aku apa adanya gitu ya.
Tapi kalau teman kalian emang lagi ada hal yang mungkin kalian rasa kurang tepat, boleh banget untuk disampaikan ke mereka. Gitu. Kemudian mungkin yang sering kali kita lakukan juga adalah dengerin curhat. Jadi kalau misalnya teman kita lagi ada masalah, kita dengerin tuh curhatnya supaya jadi lebih enteng. Nah, ngomong-ngomong curhat, coba yuk kita lihat lagi lebih dalam. Sebenarnya apa sih manfaatnya curhat dan kenapa penting banget buat bisa curhat sama teman kita? Next. Nah, oke, kita balik ke yang sebelumnya dulu kalau gitu, sorry. Nah, curhat itu sebenarnya ini hal yang apa ya, kita lakuin tiap hari ya sebenarnya ya. Kayak lagi kesel sama gurunya mungkin kita cerita. Atau mungkin di rumah lagi ada ribut-ribut sama kakak, misalnya bajunya dipakai, nggak bilang-bilang, kita curhat sama teman kita. Nah, sebenarnya curhat itu sendiri satu, manfaatnya banyak banget. Misalnya, kita sedang berat-beratnya kayak punya masalahnya sendiri, kemudian ketika kita curhat, teman kita itu jadi semacam ada bahu tambahan gitu, untuk bisa nemenin kita dan nguatin kita lagi. Jadi sebenarnya ketika kita curhat, selain kita membagikan sedikit beban kita supaya rasanya lebih ringan, yang kedua juga jadi punya sandaran dan merasa aman. Gitu. Ini penting banget loh ketika kita lagi ada masalah dan kita bisa ketemu tempat aman, itu penting banget. Dan itu bisa banget ngebantu kita untuk nyelesain masalahnya dengan lebih oke. Gitu. Jadi jangan dipendem-pendem, silahkan cerita sama teman kalian. Nggak harus semuanya, tapi yang penting kalian cerita dengan nyaman. Gitu. Nah, ini memang beberapa support yang oke banget. Tapi, boleh kita next slide-nya? Seringkali atau sayangnya yang namanya pertemanan tuh nggak selalu mulus ya. Yang namanya pertemanan tuh kayak lagi jalan-jalan. Kadang-kadang ketemu jalanan yang enak banget, mulus banget, tapi kadang-kadang jalanannya juga banyak lubangnya, gitu. Ya kadang pertemanan juga ada yang tidak oke gitu. Next, istilah yang lagi hits banget sekarang kita bilangnya sebagai toxic relationship gitu. Ini sebenarnya apa sih? Kok semua dibilang toxic gitu kan? Yuk, coba kita lihat dikit-dikit nih tentang toxic relationship. Coba dicek apakah kalian merasakan hal ini dalam persahabatan kalian. Coba kita lihat. Yang pertama, kalau udah mulai nggak saling mendukung satu sama lain. Nah, ini nih yang udah mulai bahaya nih. Yang kedua, kalau misalnya kita udah mulai berusaha saling menjatuhkan, baik salah satu ataupun dua-duanya. Wah, ini udah bahaya nih. Kalau bukannya mendukung, tapi malah menjatuhkan. Dia udah mulai oke nih, naik rankingnya, kita malah nggak suka sama sama prestasinya dia. Ini juga salah satu tanda. Next, yang ketiga, tanda lainnya adalah berkompetisi. Ayo coba dipikir-pikir tuh, temennya lagi tadi akademiknya lagi oke, prestasinya oke, terus kita ngerasa nggak mau kalah. Wah, ini nih udah mulai tanda kalau sepertinya ada yang perlu dicek lagi dari pertemanan kita. Next, yang keempat, tidak saling menghargai. Yang satu sukanya apa, tapi malah saling ngejelekin gitu. Nah, ini juga nggak oke nih. Coba yuk dicek-cek lagi. Sudahkah kamu menghargai pilihan, pendapat, dan value yang dipegang sama sahabat kalian? Yang selanjutnya, mendengar untuk membalas, bukan untuk memahami. Aduh, kadang-kadang nih ini yang PR nih. Jadi kita dengerin teman kita curhat, udah nangis-nangis dianya kan, udah wah teriak-teriak, mungkin marah-marah. Tapi yang kita kasih, yang respon yang kita berikan adalah untuk mengatakan kalau segitu aja mah, nggak ada apa-apanya gitu. Wah, itu jangan sampai tuh. Jangan sampai kita mendengarkan dia hanya untuk membalas. Atau mungkin untuk melawan apa yang dia katakan. Bukan untuk memahami. Gitu. Kamu boleh banget kalau lagi dengerin curhat teman kamu ngangguk-ngangguk, atau kamu senyum, atau mungkin kamu sampein apa yang kamu pahami. Misalnya kayak, ya ampun berat banget ya jadi kamu ya. Aku juga kayaknya kalau di posisi kamu bakal kesulitan deh. Itu misalnya. Contoh untuk mendengar untuk memahami. Selanjutnya, coba dicek lagi apakah ada ancaman, manipulasi, ataupun tindakan lainnya seperti tekanan. Wah, kalau teman kita udah mulai ngasih-ngasih kayak gini nih, tekanan atau ancaman, berarti udah nggak sehat tuh. Coba dicek lagi ya. Yang selanjutnya, banyak ternyata loh, ketika kita minta maaf tapi nggak ada perubahan.
wah maafnya sering banget ngasih minta maaf, tapi kok nggak ada perubahan ya? Coba dicek lagi yuk, apakah sudah sehat dan saling menghargai belum hubungannya? Dan yang selanjutnya adalah ketika berbohong terus-terusan, diulangin lagi, udah minta maaf, terus besoknya bohong lagi. Ini juga nggak sehat ya, jangan sampai kita melakukan hal ini. Oke, next. Yang terakhir, tidak menghargai boundary. Boundary itu penting. Bukan berarti karena kalian berteman maka nggak punya boundary. Maka semua-muanya harus atau boleh langsung dilakukan tanpa minta izin. Nggak boleh. Ya, kalau teman kita bilang jangan pakai misalnya apa ya, jangan pakai laptopku ya, gitu. Aku masih mau pakai laptopku. Ya sudah dihargai aja, nggak apa-apa. Itu bentuk kita menghargai boundary. Nah, ini sekelumit atau sedikit aja cuplikan dari toxic relationship. Next. Sekarang pertanyaannya adalah gimana caranya sih untuk menghindari dan jangan sampai kita ada di kondisi ini. Yang pertama adalah kenali tandanya. Tadi kita udah tahu ya beberapa hal, tanda-tanda dari toxic relationship, toxic friendship. Kemudian pilihlah teman kalian secara hati-hati. Kalau sudah ada tanda-tandanya, boleh loh kita menjauh atau kita memberikan jarak, itu boleh sekali. Karena jarak ini juga bentuk dari boundary. Itu ke poin nomor 2. Setting boundary. Coba dilihat, ini beberapa pertanyaan yang aku kasih untuk coba kalian tanyakan ke diri kalian sendiri. Kamu nyaman nggak ngelakuin hal tersebut sama teman kamu? Apa sih yang kamu rasa nyaman dan tidak nyaman untuk kamu lakukan? Yang kedua, apa aja sih yang kamu izinkan dan tidak kamu izinkan orang lain untuk lakukan ke kamu? Misalnya, kamu nggak suka ada orang lain yang pakai barang kamu tanpa izin. Berarti itu salah satu boundary kamu. Harus minta izin dulu sebelum menggunakan atau sebelum meminjam. Atau contoh yang lain misalnya, nggak mau diganggu ketika lagi PMS. Itu juga hal yang bisa kamu tetapkan sebagai boundary kamu. Kemudian, apa aja yang bisa dan nggak bisa kamu toleransi, pastinya perbedaan itu pasti ada. Tiap orang itu berbeda, bahkan saudara kembar pun berbeda. Gitu. Jadi sebenarnya pertanyaannya adalah sejauh mana kamu bisa toleransi. Seberapa jauh kamu bisa menerima apa yang orang lain itu lakukan, atau kesalahan yang orang lain itu lakukan. Gitu. Misalnya kayak, ya udah deh kalau masih 2 kali minjem barang nggak pakai izin, aku masih nggak apa-apa. Nah, berarti itu toleransi kamu. Sebanyak 2 kali minjem tanpa izin, itu adalah toleransi. Tapi kalau udah masuk yang ketiga kali, kamu udah nggak bisa toleransi. Dan itu nggak apa-apa. Untuk set boundary seperti itu nggak apa-apa banget. Oke? Nah, ketika kamu udah punya boundary, kamu udah tahu juga tandanya. Yang ketiga adalah kamu perlu banget untuk sampaikan. Sampaikan apa yang kamu rasa nyaman dan nggak nyaman. Ngobrol sama teman kamu. Coba kita belajar komunikasi asertif atau I statement. Jadi kalau misalnya nih kamu nggak suka teman kamu pakai barang tanpa izin, terus kamu mau bilang, jangan dipakai dong, gitu. Kalau misalnya kita bilang depannya you atau kamu, misalnya kayak, kamu nggak sopan banget sih, itu orangnya atau teman kamu tuh akan langsung jaga jarak gitu, akan langsung ngerasa kayak lagi diserang gitu. Jadi mulai dari I statement, dari kamu. Aku kayaknya nggak nyaman deh kalau kamu pakai barangku nggak izin. Boleh ya next time izin dulu. Aku bakal ngebolehin kok kamu pakai asal izin dulu. Gitu. Beda ya kalau awalnya kita buka dengan nuduh atau dengan ngasih label, dengan kita yang curhat atau kita yang bilang, aku nggak nyaman. Gitu. Dan yang terakhir, bicarakan secara terbuka. Nggak apa-apa, boleh banget untuk nyampein apa yang ada di pikiranmu, karena itu hakmu. Jadi silakan obrolin secara terbuka dan selesaikan dengan baik-baik. Itu yang terakhir. Jangan sampai diungkit lagi. Jangan sampai yang satu udah minta maaf, yang satunya masih mempermasalahkan. Nah, ini yang susah nih kalau kayak gini. Ya, jadi beberapa hal yang bisa dicoba untuk menghindari toxic friendship adalah 4 hal di sini. Next. Oke, sip. Nah, kan sudah sampai terakhir berarti ya,
ketika kita sudah bisa membangun boundary, kemudian kemudian juga bisa mengatakan, mengungkapkan apa yang kita suka ataupun kita nggak suka gitu ya. Berarti sekarang tugas kita adalah untuk menjaga bagaimana caranya supaya persahabatannya ini langgeng gitu. Nah, yang pertama ketika kita mau berusaha untuk menjaga persahabatan kita, berarti kita harus berusaha untuk next dulu. Oke, next lagi. Nah, ini hal-hal yang perlu kita jaga nih, kalau mau persahabatan kita langgeng. Yang pertama, biasain untuk terbuka dan jujur. Ternyata ini dasarnya banget, terbuka dan jujur. Tidak, ini kuncinya deh. Silahkan coba utak-atik sama teman kalian, biasakan terbuka dan jujur. Jangan sampai nggak jujur, gitu. Kemudian jadi teman yang suportif yuk. Kalau dia pengen ngejar satu lomba nih misalnya, ya udah, ayo kita dukung. Dia butuh likes, oke kita kasih likes, dan seterusnya. Jadilah teman yang suportif. Lalu fokusnya pada kualitas, bukan kuantitas. Tidak harus sering ngobrol atau tidak harus sering ketemu, tapi yang penting ketika lagi ketemu, berkualitas gitu, waktu yang dihabiskan, aktivitas yang dihabiskan juga berkualitas. Dan tidak perlu punya banyak sekali teman. Lebih baik kita punya 2 atau 3 sahabat daripada punya 20 sahabat gitu. Susah sekali untuk maintain 20 orang. Lebih baik kita punya 3 orang yang sangat dekat, kemudian kita sudah jagalah hubungan ini dengan baik. Dan jadilah dirimu apa adanya. Boleh banget untuk nunjukin ketidakmampuanmu atau menunjukkan vulnerability gitu ya kalau kata orang-orang sekarang. Dan terimalah temanmu juga apa adanya dengan tetap mendukung dia agar bisa terus maju. Gitu. Perbanyak komunikasi, jangan sampai kita banyak asumsi, jangan-jangan dia gini, jangan-jangan dia gitu ya. Kurang-kurangin tuh, perbanyakin komunikasi. Kalau ada yang mulai curiga, kok dia nggak balas chat aku ya? Apa jangan-jangan dia lagi ngomongin aku ya, misalnya. Oke, stop di situ, jangan dilanjutin asumsinya, tanyakan ke temanmu. Gitu. Kenapa ya kok chat aku jarang dibalas ya, misalnya. Itu, maksudku adalah komunikasi. Langsung aja tanyain. Dan yang terakhir, hargai ya boundary-nya. Kalau teman kamu bilang izin dulu sebelum pakai barang, maka izinlah dulu. Gitu. Nah, yang terakhir dari saya, udah oke nih, persahabatannya langgeng, terjaga. Yang terakhir, saya punya beberapa tips juga untuk menjadikan kamu sama sahabatmu bisa jadi sweet bareng-bareng. Next. Oke, stay connected. Ayo coba, kalau udah lama nggak ngechat teman kamu, sekarang waktu yang tepat banget untuk chat teman kamu, tanyain kabarnya. Bilang kangen, atau bilang pengen deh main bareng, misalnya. Jadi, stay connected sama dia. Kemudian, kenali juga kepribadian kalian masing-masing. Ingat kalau tiap orang tuh beda-beda kepribadiannya, dan itu unik. Nggak perlu dirubah-rubah. Jadi, jadilah diri kamu sendiri. Dan dukung teman kamu untuk jadi diri dia yang paling otentik. Gitu. Kalau orangnya sporty, ya nggak apa-apa, silahkan dengan hobinya. Kalau kamu merasa kamu lebih feminin, ya nggak apa-apa, gitu. Jadilah diri kamu sendiri. Mungkin kamu juga bisa, ketika misalnya belanja bareng, gitu ya, bisa misalnya pilih sabun yang kamu suka. Mungkin dia lebih suka bau-bau manis, tapi kamu lebih suka bau-bau yang seger-seger, misalnya. Atau parfum juga bisa kayak gitu. Atau mungkin pilihan baju. Atau mungkin banyak macamnya, gitu. Jadi, dukung diri kalian untuk menjadi individu yang otentik, apa adanya. Gitu. Oke, kurang lebih seperti itu dari aku untuk tips-tips supaya persahabatannya langgeng gitu ya. Semoga bisa membantu. Oke, sudah bisa muncul ya videonya, bismillah. Saya kembalikan lagi juga ke Kak Fania, silakan. Wow, luar biasa sekali penjelasan dari Kak Arindah ya.
luar biasa loh tipsnya ya. Jadi kita nggak cuma mengenal arti sahabat, terus ciri-ciri sahabat yang baik, tapi dari tips-tips dan penjelasan yang sudah dijelaskan oleh Kak Arinda tadi, kita jadi bisa mengerti gimana caranya menjadi sahabat yang baik untuk sahabat kita sendiri nih ya. Jadi semakin dengan tips-tips itu, kita dan sahabat kita juga punya hubungan yang semakin langgeng dan juga sweet. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke sesi sharing. Jadi ini Rania dan juga Akila akan menceritakan, akan berbagi ceritanya mereka tentang persahabatannya mereka. Oke, silahkan Rania dan Akila. Hai Kak. Wah, gemes sekali. Ya, silakan Rania dan Akila. Pertama, kita ingin membicarakan tentang BFF, Best Friends Forever. Jadi, best friends are siblings that God forget to give you. Jadi, sebenarnya sahabat itu adalah saudara yang tidak ditakdirkan Tuhan untuk menjadi saudara. Iya. So, jadi sebenarnya kayak sahabat kita tuh udah ngerasa kayak saudara gitu. Iya. Kita BFF rasa saudara. Iya gitu. Next, please. Next. Oke. Jadi kita sahabatan dari keluar kota barengan, kita ke Bali umur 4 tahun, kita ikut acara Miss World, kita jadi Flower Girls. Yay. Terus ada gambar kedua ini waktu pas kita fashion show di saus kita di sini seru-seruan bareng juga pas lagi jadi modelnya. Ya. Terus ini ada di foto ketiga dan keempat, ini kita fotonya di saat yang sama. Ya. Itu foto ketiga kita foto dengan squishy kesayangan kita. Iya, itu squishy-nya kembaran, jadi kita kayak gitu fotonya. Terus di foto terakhir itu ada foto kita di tahun 2020. Iya, baru banget itu fotonya. Ini kita pakai baju hitam-hitam, terus rambutnya di curly gitu. Yay! Oke, next slide. Oke. How to be a best friend forever. Frequent communication. Kita selalu berkomunikasi meski dari hal-hal kecil seperti kita selalu kasih likes ke postingan Instagram best friends kita kasih emoticon atau nge-reply IG stories. Iya, bener banget. Dan aku juga sama Airannya, kita tuh selalu mendengarkan ketika sahabat kita berbicara atau curhat, bahkan memberikan saran kepada kita. Kayak Airannya suka curhat sama aku, terus dia juga, kalau aku suka curhat sama Airannya kasih aku saran, gitu pun aku juga. Dan kita harus respon atau tanggapan dengan antusias gitu. Yay. Next. Panggilan aku untuk Akila itu aku panggil dia Akil. Iya. Kalau aku manggil Ayu karena Ayu itu kan bahasa Palembang, kakak perempuan. Makanya aku panggil Ayu. Karena kita sebenarnya beda 6 bulan. Ya. Next slide. Kita selalu berusaha saling support apapun kegiatan best friend di hari yang sama. Waktu itu Airanya harus ikut Final Gadis Ambul 2020. Terus Akila ikut acara SCTV Award dan alhamdulillah kita berdua sama-sama dapat kemenangan masing-masing. Yeay. Alhamdulillah banget. Alhamdulillah. Ini harus banget sih support each other. Itu penting banget. Yeah, antar sahabat itu penting banget. Next.
similarities, differences. Jadi, similarities, differences. Jadi kita nih persahabatan kita ini pasti aku punya hobi yang berbeda sama Akila. Kita punya passion yang berbeda. Tapi justru karena perbedaan passion dan hobi kita itu, jadi hubungan persahabatan kita itu nggak bosen. Jadi kita punya banyak cerita yang beragam banget gitu. Kayak aku hobinya acting, Airania hobi di bidang musik. Itu kan berarti bukan persamaan, itu perbedaan, tapi perbedaan itu membuat kita menjadi persahabatan lebih erat lagi gitu. Jadi kita bisa belajar dari satu sama lain ya. Iya, benar banget, benar banget. Yang kedua ada respect. Yang pastinya ini pasti banget kita harus respect. Nggak sama sahabat kita doang, tapi sama semua orang. Ya, karena kalau kita respect sama orang lain, pastinya otomatis orang lain juga bakal respect sama kita. Iya, orang lain pasti kayak simpatik gitu, kayak wah dia respect, berarti dia emang sopan, dia emang patut juga dihormati gitu. Yeah. Dan yang ketiga ada keep in touch. Untuk keep in touch ini kita harus saling berkabaran. Jadi benar banget. Sesibuk apapun kita pastinya kita sempetin untuk ngabarin satu sama lain. Biasanya kita kayak, "Hai Kil, apa kabar?" Sorry. Ya. Munculin topik untuk dibicarain biasa gitu kan. Ya, Ayu sering nanya juga ke aku, begitupun aku. Nah, buat kalian ini juga bisa jadi tips nih supaya obrolan kalian di chat sama teman atau sahabat itu nggak ngebosenin gitu. Next slide. Next. Kita tuh sukanya tuh yang kayak gimana ya kan? Iya. Jadi kalau belanja bareng kita bisa kayak nanya, ini kira-kira cocok gak ya sama kita? Iya ya pasti banget. Begitupun juga aku. Kadang aku suka nanya ke Ayu, ini biasanya aku suka nanya juga ke Ayu Rania, ini kira-kira bagus nggak ya, cocok nggak ya buat aku? Begitupun Ayu Rania. Kita saling pokoknya memberikan respon aja sih gitu. Pokoknya seru banget. Dan yang kedua, kita main TikTok. Siapa yang nggak tahu TikTok sekarang? Pastinya kita suka main TikTok bareng, suka dance. Terus ada main games. Kita suka main games. Itu dulu zamannya Among Us, kita selalu main Among Us bareng. Iya, jadi waktu itu aku pernah, sebenarnya kita awalnya cuma video callan biasa. Terus ternyata Ayu Rania ngajakin aku main Among Us. Ya, terus dari situlah kita ya udah nggak apa-apa sambil video call sambil main Among Us. Itu seru banget. Terus ada karaoke bareng, kita nyanyi-nyanyi karena kan sebenarnya kita berdua tuh suka nyanyi ya. Iya, kayak senang-senang happy bareng, kita suka karaoke. Yes, terus ada holiday bareng. Ini sih yang harus kalian rasain, ini holiday bareng ini seru banget. Itu seru banget. Kita kayak trip ke Bali, ke Bandung. Kita main bareng di Bandung, seru-seruan. Itu tuh enak banget quality time bareng sahabat. Seru banget. Ya. Sama terakhir waktu itu kita ke Kuala Lumpur. Itu seru banget. Ya. Dan ada melakukan perawatan bareng sahabat. Contohnya ke salon bareng atau mengingatkan menggunakan wangi-wangian sebelum beraktivitas. Iya, benar banget. Kita suka ngingetin each other sih, ya seperti sahabat pada umumnya gitu. Ya gitu. Next. Oke. Thank you. Ya ampun, gemes banget ya kalau ngelihat cerita persahabatannya Rania dan Akila. Ya ampun, aku dari tadi senyum-senyum sendiri loh. Luar biasa. Dan aku cukup setuju, sangat-sangat setuju dengan poin yang tadi disampaikan oleh Rania dan Akila. Kalau untuk menjaga persahabatan, kita juga penting banget nih untuk saling support satu dengan yang lain dan mengingatkan supaya kita menjaga tubuh tetap wangi ya, agar makin percaya diri. Nah,
Kalau yang berkaitan dengan kepercayaan diri dan wangi, di sini aku mau merekomendasikan sekaligus memperkenalkan produk terbaru dari Fresh and Natural, yaitu Fresh and Natural Dessert Collection. Spray cologne terbaru dari Fresh and Natural yang hadir dengan desain cute dan keharuman yang memanjakan terinspirasi dari dessert. Ada 2 varian yang bisa kamu pilih loh teman-teman. Yang pertama, ini yang warna pink, Fresh and Natural Dessert Collection Indulgent Fragrance Mist, varian Pink Cupcake. Saatnya memanjakan diri kamu dengan wangi yang super sweet dan adorable seperti sebuah cupcake. Nikmati sensasi wanginya yang cheerful dari perpaduan vanilla dan juicy fruits. A life of sweetness is a happy one. Kemudian ada varian yang kedua, ini yang warnanya ungu, gemes banget ya. Ini Fresh and Natural Dessert Collection Indulgent Fragrance Mist varian Berry Macaron. Nikmati kesegaran buah berry dan makaron yang meleleh di mulut dalam bentuk wangi sweet dan fresh dari varian yang satu ini. Every moment spent with me is a tea party. Sensasi wanginya yang charming dari perpaduan vanilla dan mixed berries dijamin bikin hari-hari kamu makin menyenangkan. Nah, gimana girls? Kira-kira apakah kamu tim cupcake atau tim makaron nih? Jadi kalian bisa memilih tentunya sesuai dengan karakter dan selera kalian ya. Setelah menggunakan Fresh and Natural Dessert Collection, dijamin kamu makin percaya diri dan terlihat sweet. Fresh and Natural, be sweet, be you, be me, be fresh and natural. Oke, sekarang kita lanjut ke sesi Q&A ya. Aku akan membacakan beberapa pertanyaan yang sudah masuk dan tentunya akan dijawab langsung oleh narasumber kita hari ini. Kita mulai dari pertanyaan yang pertama ya. Ini ada pertanyaan dari Fadia, asal Jawa Timur. Pertanyaannya begini. Bagaimana cara menghadapi trauma dengan pertemanan atau persahabatan? Aku sedikit trauma dengan pertemanan, apalagi persahabatan, karena berkali-kali bertemu dengan fake friends yang bermuka dua. Aduh, yang nggak mau membantu ketika aku butuh bantuan, padahal aku suka membantu dia. Ada juga yang berkhianat dan berbohong. Oke, mungkin Kak Arinda boleh menjawab pertanyaan dari Fadia ini? Halo Fadia, makasih sekali pertanyaannya ya. Aku percaya mungkin ini juga jadi keluhan atau kekhawatiran banyak orang gitu ya. Mungkin teman-teman di sini juga khawatir hal yang sama. Nah, sebenarnya kalau kita udah ngomonginnya trauma ini agak berat ya, agak susah ya. Tapi mungkin rasa kecewa itu pasti ada gitu. Mungkin yang pernah dirasakan oleh semuanya adalah kecewa. Udah percaya, dia bohong. Bohong lagi. Gitu kan, kita butuh dia nggak ada. Nah, yang paling realistis untuk kita lakukan adalah sebenarnya berusaha ke diri kita sendiri. Karena kita nggak bisa ya merubah orang lain gitu. Nggak bisa berharap teman kita tiba-tiba berubah, tidak berbohong dan seterusnya gitu. Tapi kita bisa banget ngontrol diri kita sendiri. Letak yang bisa dikontrol adalah di mindset kita gitu. Jadi di sini yang perlu aku sampaikan adalah nyari temen tuh kayak nyari pacar, kayak nyari sekolah juga gitu. Cocok-cocokan gitu kan. Sekolah satu coba, nggak cocok nih gedungnya, nggak tingkat, aku pengen tingkat. Ganti sekolah yang lain. Ini nggak cocok, nggak ada ekskulnya, ganti yang lain. Jadi memang perjalanan ya, sebuah proses gitu untuk bisa ketemu teman yang benar-benar teman dan bisa long last. Jadi jangan khawatir, ayo cari terus. Mungkin satu orang mengecewakan kamu, tapi ada mungkin jutaan orang di luar sana yang akan kamu temui dan sangat mungkin satu dari jutaan orang itu jadi teman kamu, jadi teman dekat bahkan. Gitu. Jadi coba lagi yuk. Percaya lagi sama orang, kenalan lagi sama orang baru. Tapi kalau udah nyoba dan nggak bisa, masih kebayang-bayang, mungkin saatnya kamu perlu bantuan yang lebih nih. Mungkin bisa ngobrol sama guru, atau guru BK di sekolah, atau mungkin psikolog. Gitu. Mungkin itu, Mbak Fania.
Setuju banget sama Kak Arinda ya. Jadi kalau misalnya bisa disimpulkan, jangan terlalu dalam kekecewaan, mungkin terus membangun pertemanan karena seiring waktu berjalan pasti kamu akan menemukan sahabat ya. Oke, kalau tadi itu jawaban dari Kak Arinda, sekarang aku mau nanya dong sama pasangan sahabat Rania dan Akila. Kalau menurut kalian, gimana sih pendapat tentang fake friends? Atau mungkin kalian pernah mengalami ini? Aja ya Kak, maksudnya kayak benar tadi kata orang. Jadi Ya, mungkin orang itu emang belum ditakdirkan untuk dijadikan sahabat buat kita gitu. Iya. Terus kita juga nggak boleh emosi atau kita nggak hadapinnya santai aja. Ya udah kita ikutin aja gimana nanti prosesnya dia ini. Dinasehatin sih Iya. Kak. Secara baik-baik. Kalian, ya ampun, benar, aku setuju banget. Jadi memang ketika kita bertemu dengan teman-teman yang kita anggap fake, jangan lupa juga untuk kita tetap sabar, tetap pelan-pelan gitu. Untuk kalau misalnya kalian mau menasehati, mungkin nasehatilah dengan baik-baik ya. Begitu kalau kata Rania dan Akila. Oke, selanjutnya aku akan membacakan pertanyaan kedua. Ini dari Tasya di Surabaya. Halo Kak, bagaimana kita menyikapi sifat sahabat kita yang suka iri terhadap kita karena pencapaian yang kita sudah capai. Padahal kalau dia berhasil dan aku tidak, aku selalu senang dan mendukung. Tapi kenapa kalau aku yang berhasil, dia sepertinya iri? Lantas aku harus bagaimana? Ini pertanyaan dari Tasya. Oke, silahkan Kak Arinda, boleh menjawab pertanyaan Tasya. Oke, sebentar. Sekarang suaraku jelas, tadi agak terputus. Oke, Sudah. Ini dari Tasya ya? Yes, dari Tasya. Kalau misalnya kita punya sahabat yang suka iri karena pencapaian kita, yang pasti untuk kamu, jadi aku adalah lanjut aja. Jalan, ayo. Kalau misalnya kamu punya target, kamu ingin mencapai sesuatu, lanjutin aja, jalanin terus gitu. Biarpun ada orang yang mungkin mau iri, nggak suka, atau mungkin nggak suportif gitu ya, biarin aja, jalan aja, ayo. Yang penting kamu stay dengan tujuanmu gitu. Temen yang baik justru mereka yang mendukung kamu. Kalau misalnya teman kamu nggak mendukung, mungkin ada teman lain yang bisa mendukung. Jadi jangan terlalu fokus sama satu orang. Ada banyak sekali mungkin teman-teman yang selama ini mendukung tapi nggak kelihatan. Gitu. Mungkin nggak sering main sama kamu, atau mungkin belum pernah ngobrol sama kamu. Tapi sebenarnya banyak kok orang lain di sana yang bisa banget untuk juga mendukung kamu mencapai hal-hal yang ingin kamu capai. Gitu. Mungkin itu dari aku. Oke, benar-benar aku setuju banget ya. Jadi jangan terlalu berfokus sama teman yang mungkin jadinya tidak membangun, tidak mensupport kita ya, Kak Arindah ya. Carilah mungkin ya teman-teman yang masih banyak di luar sana yang mensupport kita ketika kita berhasil, tidak iri jatuhnya seperti itu ya. Oke, tadi sudah dijelaskan juga ya sama Kak Arinda yang di toxic relationship ya, Kak Arinda. Benar. Karena yang penting mereka support. Benar, setuju banget. Oke, itu tadi jawaban dari Kak Arinda. Sekarang aku juga mau nanya lagi nih sama Rania dan Akila. Aku mau sapa dulu. Hai Rania, Akila. Hai Kak. Oke. Nah, tadi kan pertanyaan dari Tasya, dia kan bilang kalau dia punya sahabat yang suka iri nih kalau melihat pencapaian dia. Nah, menurut pendapat kalian itu seperti apa, Rania sama Akila? Halo Kak. Halo. Halo, ya. Ini terdengar suara bisa aku? diulang?
pertanyaannya tadi sempat keputus. Oh, oke, siap. Aku ulangi ya. Jadi ini ada pertanyaan dari Tasya. Nah, dia itu bilang, dia itu curhat kalau dia punya sahabat yang mudah banget iri lihat pencapaian dia. Jadi ketika si Tasya ini berhasil, terus temennya tuh kayak nggak seneng, nggak suka gitu. Nah, menurut pendapatnya Rania sama Akila bagaimana? Mungkin kalian pernah mengalami juga, terus cara menghadapinya seperti apa nih kalian? Kalau cara aku sih yang pastinya ya Rania, Akila? tunjukin pencapaian kita. Kalau kita tuh Ya, halo Kak. Ya, sorry, tadi agak sedikit Halo. putus di aku. Oh, oke. Ya, aku lanjutin ya, Kak. Ya, tetap positif. Kita berusaha untuk kita ajak dia. Kalau kita ajak dia, kita misalnya kayak kita libatkan dia. Kita misalnya kita ikutan acara Gadis Sampul. Terus pastinya kan kita kan pengen bisa menjadi Gadis Sampul kan. Pasti dia yang kayak aku juga pengen ikut. Jadi ajak dia untuk ikut acara Gadis Sampul. Dan terus tetap positif dan jadiin itu tuh motivasi buat dia supaya dia bisa ikut atau bisa jadiin motivasi. Wah, dia ikutan nih. Berarti supaya aku nggak kalah, aku juga harus ikutan. Ya, saling support juga gitu. Kayak kita. Gitu, Kak. Wow, kenapa sih kalian positif banget ya? Ini Rania sama Akila ya. Lagi-lagi jawabannya sangat menyejukkan hati ya teman-teman ya. Berarti kalau dari Rania sama Akila memang kita walaupun punya teman yang seperti itu, tetap mungkin berbuat baik dengan mereka ya, teman-teman. Tersupport gitu. Oke. Nah, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini dari Lovina di Depok. Hai, halo, aku mau nanya. Jadi tuh aku bersahabat bertiga. Kami udah lama sahabatan, hampir 8 tahun. Tapi kadang rasa cemburu dalam persahabatan itu masih ada, Kak. Misalkan, aku lagi lihat sahabatku berdua update Snapgram, cuma berdua doang tanpa aku. Kadang aku merasa cemburu dan merasa terasingkan. Gimana sih, Kak, biar menghilangkan rasa cemburu sama sahabat sendiri padahal kita udah bersahabat cukup lama? Apakah hal itu hal yang wajar? Terima kasih. Oke, silakan Kak Arinda menjawab pertanyaan Lovina. Halo Lovina dari Depok. Ini sebenarnya unik ya, udah 8 tahun juga gitu kan sahabatan, langgeng banget ya ampun. Dan memang kadang-kadang kalau misalnya bersahabatnya lebih dari 2 orang, ini kadang-kadang emang muncul rasa cemburu. Atau kalau nggak sampai cemburu tuh pertanyaan, ih kok gue nggak diajak ya? Ih kok dia kesana aku nggak tahu ya? Kenapa ya? Itu yang sering kali muncul gitu kan. Dan ini sebenarnya sangat wajar loh, Vina. Sangat-sangat wajar ketika kamu bertanya dan penasaran, kenapa sih kok mereka pergi nggak ngajak aku gitu. Cuman memang akhirnya yang perlu ditanyakan adalah sejauh mana nih kamu menunjukkan kecemburuanmu. Apakah misalnya sampai ngomong dan mungkin marah-marah, aku nggak suka deh kamu bla 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 misalnya. Wah, kalau kayak gitu nanti malah ada konflik kan. Sebenarnya nggak apa-apa cemburu, asalkan bisa ditangani dengan oke gitu. Cara oke-nya gimana? Tanyakan langsung. Tadi yang aku bilang, stop asumsi, yuk komunikasi. Tanyain sama mereka, kemarin ke sana ngapain? Tanyain lagi misalnya, iya mau ke sana, kok berdua aja sih? Aku padahal seneng loh kalau diajak juga pas lagi pengen keluar nih, misalnya. Jadi mereka juga tahu kalau kamu ingin diajak. Harapannya next time kamu bisa diajak. Tapi semisal ini berlangsung lama, terus gitu terus, kamu ngerasa insecure terus, mungkin bisa kasih jarak juga dulu deh. Coba ditanyain dulu ke diri sendiri. Kenapa ya kok aku cemburu ya? Kenapa pengen diajak ya? Gitu. Apakah khawatir ditinggalkan atau khawatir nggak ditemenin lagi gitu. Dan mungkin ini saatnya juga kamu ngelakuin aktivitas atau temuin aktivitas yang cocok sama kamu dan bisa bikin kamu semakin baik gitu. Jadi personal growth kamu juga naik. Kamu suka musik, nari, olahraga, silahkan lakuin itu.
Jadi akhirnya kamu juga tetap berkembang dan nggak selalu stuck sama rasa cemburu itu. Gitu. Yes, setuju banget. Memang kuncinya adalah komunikasi ya teman-teman ya, serta melakukan hal yang mungkin menyenangkan buat kalian. Jadi kasih jarak dulu kalau kata Kak Arinda. Oke, nah ini menarik nih pertanyaannya ya, tentang cemburuan-cemburuan dalam persahabatan. Untuk itu aku pengen banget tanya nih sama Rania dan Akila. Kan kalian tadi sudah cerita kalau kalian sudah bersahabat dari usia 4 tahun ya, sampai sekarang. Dan itu sudah lama sekali dan langgeng sampai sekarang, luar biasa. Nah, selama persahabatan kalian, selama itu kalian pernah nggak sih saling cemburu satu dengan yang lain? Misalnya nih, Rania lagi jalan sama siapa gitu, kok nggak ngajak aku gitu, misalnya Akila, atau mungkin sebaliknya. Pernah nggak kalian seperti itu? Boleh sharing? Nggak pernah sih, Kak. Aku sih nggak pernah ada rasa cemburu. Karena kita apa ya, misalnya kayak, kan pasti kita punya teman kan nggak cuma, kita punya sahabat nggak cuma Akila doang. Kita bisa temenan sama banyak orang. Jadi, Iya, benar banget. pasti nanti ada waktu kita bisa bareng-bareng lagi, jalan bareng lagi gitu. Iya. Jadi enggak sih, alhamdulillah. Iya, biasanya kita hangout bareng-bareng sih. Misalnya kayak Ayu lagi hangout sama temennya, oh ya udah Ayu lagi hangout gitu. Lagi hangout sama temen aku, oh ya akhirnya ada hangout nggak apa-apa. Tapi nanti pasti kita juga ada waktu buat hangout bareng. Wow. Aku kasih tepuk tangan deh ya buat sahabat ini. Responnya luar biasa banget ya, positif ya. Ternyata tidak pernah teman-teman ya. Berarti selalu menanggapi misalnya postingan satu dengan yang lain tuh dengan positif ya. Tidak netting istilahnya gitu ya. Oke, kita lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya. Ini dari Annabel di Cirebon. Nah, Annabel nanya gini. Jadi, aku punya teman, dia suka ngebully fisik aku. Dan kadang dia juga suka baik sama aku. Karena ada maunya gitu. Gimana ya hadepin teman yang seperti itu? Terima kasih. Oke, Kak Arinda, boleh jawab lagi pertanyaan dari Annabel? Wow, halo Annabel. Pasti nggak enak juga ya jadi kamu ya gitu. Nggak ada orang yang komentar tentang fisik aja, kadang-kadang kita suka insecure gitu kan. Apalagi kalau ada yang komentar gitu, pasti tambah-tambah. Oke. Kalau mungkin nggak hanya Annabel, teman-teman yang lain juga pernah merasakan hal yang ini tanda yang bagus bahwa kalian tahu boundary kalian. Kalian tahu apa yang dirasa nyaman dan nggak nyaman untuk kalian dengar, respon kayak gimana yang kalian harapkan dari teman kalian, dan yang tidak diharapkan dari teman kalian. Jadi sebenarnya ini tanda yang bagus bahwa kalian sudah kenal sama diri sendiri. Nah, next-nya nih, baru yang perlu kita latih. Gimana caranya kita menyampaikan hal yang kita rasa nggak nyaman itu. Atau mungkin ambil sikap yang lain, nggak hanya ngomong ke dia. Kadang-kadang ketika kita mau ngomong, takut, karena takutnya nanti malah bikin berantem. Gitu. Jadi, kadang-kadang ada situasi di mana lebih baik kita memberikan jarak. Gitu, sampai mungkin kita sendiri juga lebih tenang dan bisa ngehadepin teman kita tersebut dengan lebih baik gitu, lebih netral. Kayak tadi yang Rania sama Akila bilang, tetap berbuat baik walaupun mereka mungkin iri atau mungkin nggak suka sama kita, atau mungkin di sini ngebully fisik gitu ya. Jadi memang kalau udah tanda-tanda kayak gini silahkan disampaikan, atau seenggaknya ambil jarak dulu aja gitu. Jangan jadi balik kita yang mungkin menjatuhkan mereka atau mungkin berbuat tidak baik ke mereka gitu kan. Biarin aja gitu. Dan kalau kamu ada kaca di dekat kamu, ambil kaca, lihat pantulan yang ada di kaca, terus bilang, aku cantik, aku berharga. Gitu. Tanpa ada orang yang bilang aku cantik dan berharga, aku tetap cantik dan berharga. Itu yang perlu kamu ulang-ulang, kamu tanamkan kuat-kuat, jadi mau ada 1000 orang yang ngebully kamu, kamu kuat. Gitu. Tips, semoga membantu Annabel dan teman-teman lain yang mungkin sedang merasakan juga. Ini memang sebuah cerita yang sering banget ya Kak Arida ditemuin di dalam persahabatan ya. Ngebully fisik, mungkin jatuhnya kayak, aku kan bercanda doang gitu, dia aja baperan gitu. Sering banget ya berlindung di balik kata baperan ya, padahal sebenarnya tidak boleh ya teman-teman ya, kata Kak Arinda juga. Itu juga termasuk toxic relationship ya berarti ya Kak Arinda ya? Benar.
Oke, nah ini kalau soal membuli, mungkin aku juga pengen nanya dari pendapatnya Rania dan Akila. Nah, kira-kira gimana sih respon kalian kalau menemui atau berhadapan dengan teman yang seperti ini, yang mungkin bilangnya sih pengennya bercanda gitu, tapi sebenarnya mereka itu sedang membuli fisik kalian gitu. Gimana Rania dan Akila? Halo. Oke. Hai. Hai, oke. Kalau tanggapan aku sih kayak we don't care ya. Maksudnya jangan terlalu dianggap serius aja karena you're beautiful just the way you are. Just believe in yourself. Karena sebenarnya yang suka bully fisik itu biasanya tidak lebih baik dari diri kita karena dia nggak pede sama diri sendiri. Makanya dia suka bully fisik kita gitu. Terus kadang mereka tuh sebenarnya iri karena mereka nggak pede, mereka nggak bisa tampil kayak kalian gitu. Karena mereka nggak apa ya? Ya, they're not good enough maybe. Ya, pokoknya pesan dari kita adalah stop bullying. Luar biasa ya, luar biasa. Benar-benar aku setuju banget sama kalian berdua. Oke, kita lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya. Ini dari teman kita, dia minta saran ya, namanya Dini. Halo Kak, aku izin bertanya ya. Minta sarannya dong, bagaimana cara memberitahu teman atau nasehatin teman yang mulai berubah nggak sama kayak dulu. Tapi berubahnya itu cenderung ke sesuatu yang buruk, tetapi menurutnya itu sesuatu hal yang biasa saja. Nah, mohon sarannya ya Kak, terima kasih. Bagaimana Kak Arinda? Oke, kamu care sekali dengan temanmu ya, dan gitu, dia berubah walaupun perubahannya kecil. Ini satu hal, jadi kamu coba dulu list down mungkin atau lebih detail sama apa yang kamu maksud dengan berubah gitu. Jadi kalau kamu menyampaikan ke mereka atau ke dia, jangan bilang kayak kamu berubah, tapi cari yang detail apa. Misalnya kamu dulu sering main bola, jadi lebih menari sih, misalnya. Atau kalau konteksnya negatif gitu ya, misalnya, kamu dulu rajin banget ngerjain PR, sekarang telat gitu. Jadi detail ke pertanyaannya, detail ke perilakunya, gitu, bukan ke perubahannya. Kalau kamu ngomongnya, kamu berubah deh, itu abstrak banget gitu. Teman kamu juga nggak akan tahu dan ngerasa dijudge gitu. Tapi kalau kamu detail, kamu bisa bahannya, perbandingannya, dia bisa notice tuh. Iya ya, sekarang lebih sering banget ya. Kenapa ya? Gitu. Di satu sisi dia kebantu karena kamu detail. Yang kedua, dia merasa bahwa kamu perhatian. Gitu. Kamu nunjukin bahwa memang kamu care dan kamu memperhatikan dia, bahkan ke perubahan. Kemudian, kalau kita mau ngomong ini, jangan di depan umum gitu, jangan di tengah kelas Zoom terus nyalain mikrofon bilang lo kok sekarang aduh jangan dong, nanti teman kamu mau kan. Jadi apa namanya, ambil momen ketika berdua, mungkin lewat chat, lewat video call bareng gitu, atau mungkin pas lagi main bareng misalnya. Jadi jangan sampai di tempat umum, kalau nggak dia akan ngerasa takut. Dan yang perlu banget kita pahami adalah bukan tugas kamu untuk merubah dia kembali ke dia yang dulu. Gitu. Tugas kita hanya ingetin. Kalau akhirnya memang dia memilih jalan ini, ya sudah, gitu. Kita nggak bisa ngapain. Yang penting kita tahu kalau itu nggak baik dan kita nggak kayak gitu. Jadi ingetin aja nggak apa-apa, tapi kalau dia belum mau berubah nggak apa-apa, bukan salah kamu. Kamu sudah jadi teman yang baik dan mengingatkan. Gitu. Semoga membantu ya jawabannya. Menarik banget ya, Kak Arinda ya. Jadi memang kalau kasus seperti ini, jangan lupa diingatkan temannya, tapi dengan komunikasi yang juga baik ya, kalau kata Kak Arinda tadi ya. Jadi jangan langsung nembak, karena takut temennya juga sakit hati.
Oke deh, itu dia 5 pertanyaan yang sudah terpilih. Dan aku kalau lihat dari tadi kolom chatnya tuh banyak banget pertanyaan ya. Tapi sayang sekali karena keterbatasan waktu, jadi kita tidak bisa memilih semua pertanyaan. Tapi semoga 5 pertanyaan yang sudah dibacakan barusan mewakili pertanyaan kalian semua ya. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke sesi challenge. Nah, kalau tadi kita sudah melihat Rania dan juga Akila itu orangnya positif dan akrab banget ya. Nah, sekarang kita akan tantang mereka berdua untuk menunjukkan keakrabannya lewat performance bareng, menyanyi bersama ya. Oke, Rania dan Akila, apakah kalian sudah siap? Halo Rania, Akila. Hai, apakah kalian sudah siap? Siap. Wah, mantap sekali. Oke, kalau begitu langsung saja dimulai ya challenge-nya. Dan Akila. Okay. 1, 2. Can I call you baby? Can you be my friend? Can you be my lover and until the very end? Let me show you love. Don't pretend. Stay by my side when the world. I'll be there whenever you. I need somebody that will love me and my worst. No, I'm not perfect, but I hope you see my words. It's only you, nobody knew I put you first. If I'm too hard. Yay! Ya. Masa loh penampilan kalian ya. Wah, aku semakin ngefans nih sama dua sahabat ini ya. Wah, saking kerennya tadi penampilan dari mereka sampai gak kerasa kita sudah lebih dari 60 menit bersama loh di virtual class persembahan dari Fresh and Natural yang bertema Love is all about to love BFF. Aku yakin banget semua peserta di sini sudah terhibur dan mendapat insight yang baru dari sharing dari Rania, Akila, dan juga Kak Arinda. Nah, sebelum aku tutup webinar ini, aku mau mengingatkan kepada kalian kalau tadi akan ada 5 pemenang yang terpilih ya, 5 pemenang best question. Dan aku langsung saja membacakan 5 pemenang tersebut. Selamat untuk Fadia, Asya, Lovina, Anabel, dan Dini Fitri. Selamat ya buat kalian karena sudah terpilih menjadi pemenang Best Question. Jadi nanti detailnya akan Gadis hubungi kalian secara personalnya. Dan aku nggak capek-capeknya untuk mengingatkan kepada kalian untuk ikutan Best Photo Competition setelah mengikuti virtual class hari ini, persembahan Gadis dan Fresh and Natural. Karena akan ada 5 pemenang utama yang mendapatkan OVO senilai Rp300.000 dan goodie bag. Serta akan ada 15 pemenang hiburan yang berhak mendapatkan goodie bag menarik dari Fresh and Natural. Caranya bagaimana? Ini simak baik-baik ya teman-teman. Posting foto kebersamaan dan sahabat-sahabat kamu di IG Feed dan IG Story. Masukkan ke dalam highlight Instagram untuk postingan best foto pada IG Story kamu. Jadi nanti bikin highlight dengan judul best foto, kemudian masukkan foto kalian tersebut bersama sahabat ya. Tulis pada caption cerita paling berkesan dalam persahabatan kalian, serta sisipkan insight yang kamu dapatkan setelah mengikuti kelas Love BFF persembahan Fresh and Natural hari ini. Jangan di private Instagram kamu, karena nanti tim Gadis dan tim Fresh and Natural akan membuka Instagram kalian. Kemudian mention, tag, dan follow akun Instagram @gadismax dan @freshandnatural_id. Kemudian tambahkan juga hashtag Gadis Academy Love Edition, hashtag Gadis Academy XFN, hashtag This Is Me, hashtag Be Sweet Be You.
Oke, aku Vidya Natania, mewakili Gadis dan Fresh and Natural mengucapkan banyak terima kasih kepada Rania, Akila, dan Kak Arinda atas ketersediaannya bergabung di webinar hari ini. Semoga semakin menginspirasi dan tentunya sukses selalu ya. Nah, perihal goodie bag dan e-certificate nanti akan dikirim pihak Gadis kepada kalian semua setelah kelas ini berakhir ya teman-teman. Jadi tunggu saja, sabar ya. Oke, buat kita foto bersama, aku mau ngajak kalian semua untuk open kamera. Wah, ini baru diingetin, udah langsung buka loh ya. Semangat sekali teman-teman di sini. Aku suka banget semangat kalian. Oke, di sini ada 4 slide ya. Oke, persiapkan gaya terbaik kalian ya. Sorry, ada 5 slide ternyata, banyak sekali. Oke, siap? Foto? Oke, kita mulai dari slide yang pertama ya, teman-teman. 1, 2, 3. Oke, cakep. Slide kedua. Bergaya lagi. 1, 2, 3. Oke, slide ketiga. 1, 2, 3. Oke, slide keempat. 1, 2, 3. Slide kelima. 1, 2, 3. Tunggu, masih ada lagi ternyata ya, 8 slide. Slide ke-6, ada 9 ternyata teman-teman, luar biasa. Oke, kita lanjut ke slide ke-6 ya. 1, 2, 3. Slide ke-7, 1, 2, 3. Slide ke-8, 1, 2, 3. Oke, slide yang terakhir. Bergaya ya semuanya. 1, 2, 3. Yay! Thank you so much teman-teman yang sudah ikutan virtual kelas hari ini. Semangat semuanya dan sampai bertemu lagi di acara selanjutnya, acara gadis selanjutnya. Bye!